Profesor Dr. Insinyur Leila Kalsum MT merupakan guru besar Politeknik Negeri Sriwijaya dalam bidang ilmu energi dan lingkungan. Awal ketertarikan beliau dalam bidang kimia dimulai dari bangku SMA, dan ketika memasuki masa kuliah beliau memilih jurusan Teknik Kimia di Universitas Sriwijaya dan lulus pada tahun 1986. Saya ngambil S1 Teknik Kimia itu di Universitas Sriwijaya. Nah, di S1 Teknik Kimia ini memang pilihan saya sendiri karena memang pada saat SMA saya tuh senang mata kuliah IPA termasuk mata kuliah kimia gitu kan. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu selesai S1 kemudian Politeknik menerima dosen gitu kan. Nah, kemudian saya mendaftar karena juga ada ketertarikan di dalam memberikan pengetahuan bagi orang lain gitu kan, ada ketertarikan. Nah, akhirnya ikut tes mengajar, ikut di Politeknik Sriwijaya dan akhirnya diterimalah jadi dosen di Politeknik. Waktu itu namanya bukan Negeri Sriwijaya tapi Politeknik Universitas Sriwijaya. Dan sambil mengajar saya juga menjadi staf peneliti di PPLH Unsri. Tahun 1994, beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1996. Nah, pada saat itu ada kesempatan untuk kuliah, gitu kan. Untuk kuliah sehingga saya mencoba mengambil S2 di Teknik Lingkungan ITB. Ya, motivasi mengambil S2 adalah memang ingin selalu bisa lebih banyak lah kira-kira ilmunya kan. Jadi kalau kita meningkatkan ke jenjang pendidikannya ya, mengambil strata S2 ya otomatis maka kita bisa lebih luas kira-kira ilmu pengetahuannya dan apa capaian-capaian lain dari dosen di S2 itu kita juga bisa menjadi contoh barangkali bagi kita gitu. Dan juga ngapa ngambil Teknik Lingkungan di ITB karena juga itu selaras dengan jurusan Teknik Kimia. Jadi tesis saya pada saat itu pengolahan limbah sawit menggunakan kontak stabilisasi dengan lumpur aktif. Pada tahun 2010, Profesor Leila Kalsum melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3 di program studi Ilmu Lingkungan Universitas Sriwijaya, di mana saat itu beliau lulus dengan cum laude pada tahun 2014. Jadi di S3-nya tuh saya ngambil di tahun 2010 gitu ya. Jadi di S2-nya, S3 saya ngambil di program studi Ilmu Lingkungan di Universitas Sriwijaya. Nah, di S3 Ilmu Lingkungan Universitas Sriwijaya ini saya selesai alhamdulillah dengan nilai yang baik, dengan cum laude juga di S3. Kemudian kembali ke Polsri untuk mengajar. Nah, alhamdulillah Polsri juga mengembangkan program studi S2 gitu kan. Nah, sehingga saya kemudian dipindahkan home base-nya menjadi staf pengajar di S2 Politeknik Negeri Sriwijaya. Meraih gelar guru besar sebelumnya tidak pernah terlintas di dalam benak beliau. Namun dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang membuka peluang bagi dosen politeknik untuk meraih gelar guru besar menjadi angin segar untuk beliau. Nah, kalau proses perjalanan ke guru besar ini awalnya itu saya tidak terlalu jauh sampai ke guru besar, tetapi impian itu ada, tapi saya merasionalkan saja. Kenapa? Karena waktu itu memang Politeknik ini kan tidak sampai ke guru besar tahapnya gitu. Nah, tapi isu bahwa Politeknik bisa membuka S2, kemudian bisa membuka S3, akhirnya saya juga mencoba meningkatkan kan gitu apa namanya capaian-capaian di bidang Tridharma agar bisa sampai ke guru besar gitu kan itu. Nah, karena di Polsri saya juga memegang beberapa jabatan struktural saat itu sehingga mungkin totalitas di dalam menghasilkan karya-karya itu tidak terlalu cepat gitu kan. Karena saya sudah di umur 60 baru saya bisa mencapai ke guru besar gitu. Mungkin yang lain di usia yang lebih muda bisa mencapai gitu. Memang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian penunjang itu menjadi penting kalau kita memang akan konsisten lebih cepat untuk menuju ke guru besar. Alhamdulillah lah Allah memudahkan usaha ibu untuk mencapai guru besar, terutama didukung oleh senat dan juga didukung oleh direktur kan, para pembantu direktur, ketua jurusan, ketua prodi, sehingga akhirnya proses terbitnya SK guru besar saya itu mungkin paling lama
selama sekitar 5 bulan barangkali dari awal pengusulan seperti itu. Berbagai buku, jurnal, dan penelitian Profesor Leila Kalsum telah diterbitkan di berbagai jurnal internasional. Jadi terkait dengan penelitian-penelitian selanjutnya, pada saat setelah doktor atau sebelum doktor itu ada penelitian saya yang saya nilai itu cukup berkesan gitu kan. Dimana pada saat itu saya melaksanakan penelitian sebagai disertasi, sebagai penelitian disertasi itu di daerah Merang ya. Jadi Merang itu masuk ke Musi Banyuasin ke arah Sekayu gitu kan ya. Nah, jadi di situ ada lahan gambut Merang. Saya meneliti terkait mengukur muka air tanah, kemudian mengukur dampak dari hutan yang terbakar. Jadi artinya dampak dari hutan yang kemudian menjadi rusak gitu kan ya. Jadi bagaimana dampaknya terhadap lahan gambut. Jadi pada saat itu saya mengukur emisi karbon di lahan gambut pada berbagai jenis tutupan lahan. Nah, saat itu juga saya didukung oleh Dinas Kehutanan Provinsi, di mana saya dimudahkan untuk sampai ke lokasi. Dan pada saat itu 2014 masih ada Merang Red Pilot Project di Palembang gitu kan. MRPP itu adalah penelitian dari Jerman yang kerjasama dengan Indonesia, sehingga saya dimudahkan untuk datang ke Merang tersebut. Karena untuk datang ke Merang itu cukup panjang perjalanan gitu kan ya, untuk sampai ke sana. Jadi di situ saya menelitinya di hutan rawa gambut Merang, mengukur emisi. Nah, pada saat saya meneliti di penelitian-penelitian selanjutnya sampai saya ke tahap guru besar, saya justru melihat metan itu dari biomasa. Jadi dari biomasa kotoran ternak, dari biomasa limbah tahu, dari biomasa lain gitu. Dan juga kita mengembang ke penelitian biodiesel dan lain-lain gitu. Ya, jadi energi terbarukan ini kan memang menyangkut kepentingan dunia gitu kan. Jadi kita tidak bisa berpikir hanya untuk kebutuhan kita saja. Kita merasa cukup ada minyak bumi, ada batu bara, tapi kan lama-lama habis gitu kan. Sehingga memang orang sudah mulai beralih kepada energi terbarukan gitu ya. Sehingga itu untuk mengurangi kira-kira berkurangnya terus energi fosil gitu kan gitu. Jadi memang semua mulai concern sekarang, kebijakan pemerintah, presiden dan dunia semua mengarah ke sana gitu. Jadi walaupun mahal tetapi dari perguruan tinggi mungkin secara ilmu pengetahuan sudah mulai menemukan, sudah mulai mengaplikasikan berbagai hasil-hasil penelitiannya di bidang energi terbarukan. Banyak sekali harapan saya, semoga kebetulan ini di masa Polsri Disnatalis ya, masa Disnatalis adalah ulang tahun Polsri. Jadi saya juga mengucapkan selamat kepada Polsri atas capaian yang telah diraih sampai sekarang. Pak Takwa sebagai direktur di masa sekarang ini luar biasa, sudah membawa Polsri menjadi jauh lebih maju dari sebelumnya. Dan tentunya dosen juga nampaknya sudah mulai lebih mudah gitu untuk bisa S3, untuk S2, untuk ke tahap profesor. Jadi mudah-mudahan ke depan Polsri ya mohon bisa mungkin menjadi nomor 1, tapi tentunya kebersamaan itu yang penting itu, dengan saling dukung. Jadi Polsri terus memajukan, para dosen juga terus menggiatkan diri untuk meningkatkan kapasitas, mahasiswa juga terus terdorong untuk lebih berprestasi barangkali dalam proses pendidikan yang dijalankan di Polsri. Semoga Polsri bisa menjadi go internasional ke depannya. Diharapkan dengan pengukuhan ini mampu meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi bagi kehidupan bangsa dan negara, sesuai dengan apa yang tertuang pada Tridharma Perguruan Tinggi.